Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Gufron, kami sedikit mengganggu waktunya Bapak istirahat. Alhamdulillah enggak ada. Karena sedikit kami punya tugas terkait tentang mengeksplorasi identifikasi masalah tentang siswa yang ada di sekolah kita. Di antara yang saya temukan Bapak tentang masalah minat belajar siswa masih rendah atau siswa dapat dikategorikan malas untuk belajar walaupun tidak semuanya. Kira-kira menurut Bapak yang Bapak alami dalam waktu proses kegiatan belajar mengajar, faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu malas itu kira-kira kenapa Bapak? Menurut Bapak? Menurut saya memang itu harus diperhatikan ya, faktor-faktor kenapa siswa itu menjadi tidak melakukan yang terbaik di dalam kelas. Di antaranya faktor-faktor yang pertama yaitu dikarenakan guru itu selalu monoton dalam memberikan metode pembelajarannya. Jadi guru itu dalam satu titik saja dalam mengajar. Misalkan mereka mengajarnya dalam menyuruh siswa-siswanya menulis terus, atau disuruh membaca terus membaca terus seperti itu. Jadi itu penyebab dari faktor-faktor anak menjadi malas atau kurang minat dalam pembelajarannya seperti itu. Itu yang pertama itu. Iya. Untuk yang kedua, apa sih faktor yang bisa menjadikan siswa itu malas? Yang kedua, guru itu memang harus terampil dalam menggunakan berbagai macam metode yang sudah ada dalam pembelajaran pedagogik yang sudah guru-guru sudah alami. Ya. Terutama di K13 itu, Pak. Terutama dalam 13. Lebih-lebih ini yang lebih sudah lagi dalam kategori kurikulum merdeka ini, insya Allah ini lebih sulit lagi. Tapi kita nggak usah bicara tentang kurikulum 13 merdeka. Kita harus terampil dalam K13 dalam metode berbagai macam metode seperti PBL di dalam kelas. PBL itu pembelajaran problem based learning atau role play, itu pembelajaran secara berkelompok. Itu akan menjadi anak-anak tertarik sehingga siswa atau murid-murid itu akan semakin semangat dan tidak malas dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kesimpulan sementara, jadi kalau guru hanya menggunakan satu metode itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu merupakan salah satu faktor dari penyebab minat siswa kurang, begitu Bapak? Jelas. Ya. Kira-kira kalau dalam masalah IT apakah sangat berpengaruh Bapak? Nah ini yang lagi ya, terutama dalam bidang IT ini memang guru itu kita sebagai guru yang memang harus punya kelebihan ya dalam mengajar berbagai macam metode belajar termasuk IT itu. Kita memang guru dituntut untuk bisa mengajar dalam pembelajaran yang berhubungan dengan IT. Iya. Jadi seperti belajar dengan menggunakan proyektor atau belajar menggunakan PowerPoint seperti itu. Atau pembelajaran melalui YouTube. Jadi berbagai macam aneka ragam. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman juga Bapak. Pastinya harus emansipasi karena murid itu kan atau zaman itu kan tidak stagnan di situ. Jadi setiap tahun itu berkembang. Iya. Apalagi sekarang itu kan zamannya sudah teknologi. Apalagi sekarang sudah ada pembelajaran yang namanya jarak jauh, telekonferensi. Jadi untuk mengembangkan siswa agar tidak monoton atau IT berkembang pembelajaran secara IT itu bisa pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak bisa mengerjakan tugasnya dari rumah, belajar dari rumah. Itu bisa diupayakan. Jadi kalau guru tidak mengikuti perkembangan zaman bisa jadi siswa penyebab bolos dan malas gitu Bapak ya? Bisa jadi. Jadi siswa itu kurang minat dalam pembelajarannya. Mereka merasa bosan dan jenuh. Jadi kalau siswa malas atau minat belajarnya kurang itu jangan selalu merta-merta itu menyalahkan kepada siswa. Nah itu. Gitu. Kita harus introspeksi diri kayak gitu Pak ya. Kita sebagai guru kita harus mengintrospeksi atau
merefleksi ya. Apakah metode-metode yang kita pakai itu sudah apa? Sesuai dengan kebutuhan siswa, atau sudah bahkan itu sudah metode yang lampau yang kita pakai yang sekarang gitu ya. Jadi kita memang betul-betul harus update ya terkait dengan pembelajaran ya. Setiap tahun ke tahun yang berubah dan penuh tantangan. Kalau pengaruhnya lingkungan, apakah merupakan juga faktor dari siswa malas, Bapak? Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ya. Iya. Yang jelas ada faktornya juga. Iya. Karena lingkungan itu adalah salah satu faktor terbesar dalam perubahannya seorang murid. Gitu. Jadi apakah bentar Bapak, apakah seperti halnya pepatahnya orang itu, kalau orang itu biasa berkumpul dengan orang yang pakai minyak wangi pasti wangi, apakah juga masuk gitu? Iya, betul. Iya. Jadi itu berarti kan dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ketika seseorang siswa itu asalnya dia itu rajin atau dia itu selalu giat dalam belajar, karena faktor lingkungan teman-teman yang kalah dalam beradaptasi dengan teman-teman yang kurang baik, akhirnya ada penurunan prestasi, penurunan dalam belajarnya, disebabkan karena lingkungan juga. Kalau Bapak melihat ada siswa yang asalnya rajin, terus kelamaan malas dan lain-lain sebagainya, kira-kira Bapak sebagai guru, apa tindakan Bapak untuk mengatasi siswa yang asalnya rajin, terus kelamaan malas itu gimana kira-kira Bapak untuk mengatasinya? Ya, kita harus memberikan gembelengan terus-menerus ya, motivasi siswa agar supaya siswa ini berubah self confidence-nya di dalam belajar. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi, baik itu motivasi secara langsung atau tidak langsung kepada siswa itu sendiri, sehingga nantinya siswa itu mengalami perubahan antara hari ke hari, bulan ke bulan, sehingga tidak mengalami penurunan dalam hal pembelajaran seperti itu, Pak. Jadi sedikit kami simpulkan ya, menurut Bapak Gufron, faktor-faktor yang menyebabkan siswa malas belajar atau siswa dengan minat belajarnya yang rendah, yang pertama itu guru hanya selalu monoton dalam satu metode. Di antaranya itu. Ya, di antaranya yang pertama. Yang kedua, karena guru itu kurang terampil dalam menggunakan metodenya. Ya. Terus yang selanjutnya masalah IT, guru terkadang tidak menguasai IT, sehingga itu merupakan salah satu penyebab dari siswa minat belajar gitu, Pak. Yang terakhir karena masalah motivasi. Oh ya, satu lagi tadi lingkungan, faktor lingkungan sangat berpengaruh. Dalam bahasa Inggris disebut dengan environment. Oh ya. Environment, surrounding seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris ya. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, Bapak ya. Iya. Bahkan dari juara 1 kalau kena pengaruh lingkungan itu bisa jadi paling terbelakang. Pengaruh dari lingkungan. Tapi ini bisa diangkat lagi, Bapak. Yang asalnya juara 1 di belakang pasti bisa diangkat lagi dengan melalui pendekatan-pendekatan gitu. Pendekatan tersebut. Jadi kita melalui pendekatan secara pribadi yang mungkin melalui motivasi yang terakhir tadi. Betul. Jadi dengan memotivasi agar anak itu segera pulih kepada mental yang di awal itu tadi. Ya, baik Bapak, cukup sekian dari wawancara kami pada kesempatan kali ini. Saya sekali lagi dari mahasiswa PPG UINSA Surabaya, mohon maaf jikalau mengganggu waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.